أشهد أن محمدا رسول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kajian kitab Sunan Abi Dawud di bab ke-128, bab fil majruhi yatayammam, bab tayamumnya orang yang terluka. Dua hadis yang hakikatnya satu hadis yang sama. Di hadis 336 yang telah kita bahas di pertemuan lampau, kita lanjutkan ke hadis 337 yang mana itu merupakan hadis yang sama dengan sebelumnya. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dikatakan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Nasr bin Asim al-Antahi, haddatsana Muhammad bin Shu'aib, akhbarani al-Auza'i annahu balaghahu an Atha' ibn Abi Rabah أنه سمع عبد الله ابن عباس قال, beliau yaitu Atha' bin Abi Rabah mendengar Ibnu Abbas berkata, asaba rajulun jurhun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang terkena jurh, yaitu terluka, dan dalam redaksi lain lukanya ini di kepala. Ya, ketika lagi safar dia terluka di kepala karena terantup atau terlempar batu atau terkena batu. Dengan riwayat sebelumnya fa asaba rajulan minna hajarun. Seorang dari kami para musafir ketika itu ada yang kena batu kepalanya. Fasajjahu fi ra'sihi, sehingga batu tersebut melukai kepalanya. Dan ketika dia cedera seperti itu, thummahtalama, kemudian dia mimpi basah pada malamnya, junub, fa umira bil ightisal, namun diperintahkan oleh beberapa dari sahabat untuk mandi. Dalam redaksi sebelumnya, pria yang terluka kepalanya ini bertanya kepada beberapa dari sahabat, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah menurut kalian saya itu dapat rukhsah, keringanan dengan tayamum? Namun kata beberapa dari mereka, ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma'. Kami tidak melihat engkau dapat keringanan untuk untuk tayamum sementara engkau mampu pakai air. Maka karena diperintahkan pakai air, padahal sejatinya dia itu beruzur untuk tayamum, faghtasala, maka dia pun mandi, famata, lalu kemudian dia mati. Mati disebabkan mandinya itu ketika membasuh bagian kepala yang terluka itu, dia mati seketika. Fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kabar tersebut sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka berkata Rasulullah, qatalahumullah, mereka ini telah membunuhnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai balasan untuk orang-orang yang berfatwa salah dalam berfatwa dan berkonsekuensi kematian orang. Ya, hati-hati di sini ya. Jadi fatwa kalau salah dan sejatinya
hal itu bisa ditanyakan kepada orang yang berilmu, namun orang-orang ini berfatwa tanpa ilmu, maka itu bisa berkonsekuensi buruk dalam Islam. Bahaya. Alam yakun shifa'ul 'ayyi su'al? Bukankah penyembuh kebodohan itu adalah bertanya? Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah oleh kalian kepada ahli dzikr. Ahli dzikr di sini ahlul ilm, yaitu orang yang memiliki ilmu. Jika kalian tidak tahu, tanya kepada orang yang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikr, yaitu ahla dzikr, az-dzikr ilmu. Nah, kenapa kok di sini dengan takbiran atau lafal ahli dzikr, ahli zikir? Ya, kalau di Indonesia kan ahli zikir itu adalah orang yang sering i'tikaf, orang yang sering menyendiri dengan membaca Al-Qur'an, wiridan dan seterusnya. Namun bukan itu yang dimaksud dalam ayat ahli zikir. Ahli zikir yang dimaksud di sini adalah ahli ilmu. Namun kenapa ilmu dikorelasikan dengan zikir? Yakni maksudnya bertanyalah oleh kalian kepada ahli ilmu yang ilmunya dia itu mengingatkan kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ilmunya orang ini mengingatkan kalian kepada Islam, kepada syariat yang benar. Ya, karena kalau kita lihat ya di kenyataan banyak yang mengaku ulama. Atau banyak dari kalangan awam mengangkat person tertentu sebagai ulama, apalagi di zaman sekarang. Di zaman media tersebar, semua bisa tampil. Apalagi ada kaidah khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Menyimpanglah kamu bakal terkenal. Jadilah orang nyeleneh, kamu bakal terkenal. Diundang akhirnya. Dianggap ulama. Hanya karena pintar orasi, kemudian pakai atribut Islam, ulama. Padahal yang disampaikan melalui orasinya atau yang disampaikan melalui lisannya tidak membuat kita itu dekat sama Allah, tidak. Tapi hanya itharah, yaitu hanya untuk membakar jiwa. Hanya untuk kepentingan pribadi dari tokoh ini atau kepentingan politiknya. Atau hal-hal yang sebenarnya itu tidak membuat kita tuh semakin dekat sama Allah, semakin ingat Allah, enggak. Makanya kalau bertanya tentang ilmu itu jangan ke yang seperti ini. Sampai sebagian salaf mengatakan, padahal ini masih di zaman salaf ya. Ya, di zaman Nabi dulu ya, kathurul ulama qallal khutaba. Di zaman Nabi dulu ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Namun di zaman sekarang ini 1000 tahun lalu ulama berkata begini. Di zaman sekarang itu 1000 tahun lalu atau 1000-an tahun lalu. Di zaman sekarang qallal ulama wa kathrul khutaba. Ulama itu sedikit, penceramah itu banyak. Bedakan antara orang berilmu dengan penceramah. Enggak bisa disamakan. Kadang penceramah itu cuma template doang ilmunya. Dan ketika kita bertanya tentang suatu masalah fikih, itu dijawab dengan ngawur. Padahal nggak tahu jawabannya, karena gengsi jawab aja, akhirnya ngawur, menyelisih dalil. Ya. Dan itu terjadi juga bahkan di zaman Nabi SAW, sehingga Nabi marah. Ada orang bertanya karena terluka kepalanya, terluka yang parah, dia junub, dia minta keringanan, boleh apa enggak? Kata mereka enggak boleh, kamu tetap wajib mandi. Akhirnya mati gara-gara fatwa ini. Ya, itu di zaman Nabi. Maka bagaimana dengan kekinian? Ya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, mengangkat atau menuntut ilmu syar'i itu tidak sembarang orang, tidak kepada sembarang orang. Ya. Kalau memang orang ini tidak dikenal dengan ilmunya, hanya dikenal dengan orasinya atau dikenal dengan nasabnya saja, bukan karena ilmunya, bukan, maka enggak pantas kita belajar dengan yang seperti ini. Enggak. Kalau misalnya kita belajar ilmu biologi,
kepada orang yang baru kemarin sore ngerti biologi, atau orang yang kita nyari ilmu kedokteran pada orang yang pakai pakaian dokter, belum tentu dia dokter, belum tentu dia faham. Apoteker saja yang juga faham medis, itu enggak semua hal bisa dibincangkan olehnya. Itu yang ilmu umum, ilmu keduniaan, yang tidak menyatakan tentang akhirat, tidak tentang hukum fikih, maka tentang ilmu agama harus lebih diperketat lagi. Apalagi berkaitan dengan fatwa halal haram, wajib haram, wajib sunnah, makruh dan seterusnya. Makanya kata Ibnu Salah di antara ulama hadis di kalangan mazhab Syafi'i, "Idza 'amila al-mustafti bi futya lil mufta fi itlafi syai'in fatalifa thumma bana khata'uhu وأنه خالف في ذلك القاطع أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلا." Kalau misalnya ada orang minta fatwa kepada seorang mufti, kepada mufti itu orang yang berfatwa, ya, dia minta fatwa, ya, wahai mufti, apakah boleh saya ini melakukan ini gitu, ya. Kemudian mufti ini berfatwa, silakan. Yang mana fatwanya mufti ini berkonsekuensi rusaknya sesuatu. Entah barang, entah organ tubuh, entah kepemilikan seseorang rusak gara-gara fatwanya mufti ini. Maka kata para ulama, di antara kata Ustaz ini, yaitu di kalangan Syafi'iyah Abu Ishaq Al-Isfirayini, kalau misalnya mufti ini ahlan lil fatwa, memang dia orang yang punya kapabilitas untuk berfatwa, memang punya ilmu, maka wajib mengganti. Siapa yang ganti? Yang ganti muftinya, bukan mustafti, bukan orang yang minta fatwa. Yang ganti muftinya, yang mendomain, yang berhak digugat atau dituntut muftinya. Karena mufti ini dia pakai ilmu, tapi dia kok bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata muftinya ini bukan ahli fatwa, bukan orang yang berhak berfatwa, ya, maka la yadman, tidak mengganti, melainkan walil amri, penguasa itu hendaknya apa? Menta'dib, yaitu menggembleng, mungkin menghukum orang ini karena dia bukan orang yang pantas berfatwa, kemudian berfatwa dan fatwanya ternyata berkonsekuensi kerusakan. Dan betapa banyaknya orang-orang sekarang, ya, ilmu enggak seberapa, hanya karena ada kepentingan politik, atau mungkin karena merasa harus membela umat tertentu, sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat hukum atas nama agama Allah yang itu tidak dipertimbangkan dengan dalil, hanya dengan perasaan, hanya melihat gejolak masyarakat semata. Atau kadang-kadang ada beberapa dari sekali penceramah, bilang penceramah, bukan orang alim, bukan orang berilmu, penceramah. Yang mana penceramah khutbah, tukang khutbah, ya, yang kemudian kalau berfatwa itu harus dia pengen sesuai dengan selera masyarakat. Kalau bagi masyarakat ini hukumnya halal, padahal haram hukumnya, maka agar dia tidak kehilangan jemaah, maka dia katakan sesuai dengan hawa nafsu masyarakat, yaitu enggak apa-apa bu, halal enggak apa-apa itu mah. Subhanallah. Nah, ini yang disebut oleh para guru kami itu sebagai orang-orang murtazik, orang yang memang ngalap rezeki, ya, berarti bukan ngalap pahala. Rezeki dia nyari, itu yang dicari, bukan nyari ilmu dan pahalanya. Taib. Kemudian hadis berikutnya dari bab berikutnya, babun fil mutayammimi yajidul ma'a ba'da ma yusalli fil waqt. Bab tentang orang yang tayammum, dia mendapatkan air setelah dia salat, dia dapat air di waktu salat itu. Jadi dia tadinya tayammum karena ada uzur, karena enggak ada air atau enggak mampu, enggak ada air, ya, enggak ada air. Kemudian dia tayammum, kemudian dia salat. Selesai salat, masih di waktu salat tersebut, misalnya zuhur belum sampai jam 3, dia kemudian ketemu
ketemu air di waktu salat. Itu bagaimana sih? Ya. Apakah harus dia mengulang salatnya dengan wudu atau ya sudah dia sudah sah salatnya tadi? Maka kita lihat riwayatnya. Hadis 338. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah beliau berkata, haddatsan Muhammad bin Ishaq al-Musayyibi akhbarana Abdullah bin Nafi' an al-Laits bin Sa'ad an Bukair an Bakr bin Sawadah an Atha bin Yasar an Abi Sa'id al-Khudri qal. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka berkata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kharaja rajulani fi safar. Ada dua orang sahabat Nabi radhiyallahu anhu keluar kota safar. Keluar kota menuju safar. Fa hadaratis salatu. Kemudian tiba waktu salat. Ingat, safar zaman dulu itu tidak seperti safar zaman sekarang. Kalau sekarang tentu air banyak ya. Safar zaman dulu apalagi di padang pasir. Tidak semudah sekarang. Fahadaratis salat. Maka kemudian tiba waktu salat. Wa laisa ma'ahuma ma, dan keduanya tidak memiliki air. Keduanya tidak memiliki air. Jangan difahami di sini bahwasanya safar ini berkali-kali ana ulang. Safar adalah kondisi dibolehkannya tayamum. Kalimat ini salah. Kalimat ini salah. Di antara hal yang membuat seseorang boleh bertayamum itu adalah ketika tidak menemukan air, baik ketika safar maupun mukim, atau tidak mampu menggunakan air walaupun ada, baik ketika safar maupun mukim, entah karena sakit atau lainnya, atau ada air dia bisa menggunakan, namun air tersebut air persediaan safar, ini juga bisa. Tetapi kalau dikatakan bahwasanya safar adalah alasan boleh tayamum, maka kalimat ini salah. Kalimat ini salah. Karena safar secara zat itu tidak mengubah hukum bolehnya tayamum atau tidak, melainkan kondisi dalam safar. Ya, kenapa kok dalam hadis disebut safar tayamum? Karena biasanya saat safar di zaman itu lebih susah untuk mendapatkan air, makanya pakai air, makanya pakai debu bukan pakai air. Ya, begitu. Walaysa ma'ahuma ma, keduanya tidak mendapatkan tidak ada air. Fatayammama sa'ida, maka keduanya pun tayamum dengan sa'idan thayyiba. Keduanya pun tayamum dengan tanah yang baik. Debu yang baik, yang suci, ya, debu yang suci. Fasallaya, keduanya pun salat di safar itu. Salat dengan tayamumnya sebelumnya tadi. Thumma wajadal ma'a fil waqti. Kemudian keduanya mendapatkan air di waktu salat itu sendiri. Maksudnya bukan ketika salat, tapi setelah selesai salat. Setelah selesai salat, masih di waktu salat tersebut, kemudian menemukan air. Maka keduanya berbeda pandangan sekarang. Fa'aada ahaduhuma as-salata wal wudu' walam yu'idil akhar. Maka salah seorang dari mereka, dari keduanya, mengulang salatnya dan mengulang wudu'nya. Jadi tadi udah salat zuhur dengan tayamum. Selesai salat zuhur kemudian ya, berapa waktu kemudian masih di waktu zuhur. Ada air ketemu. Ya, ketemu air. Maksudnya dapat air setelah berjalan lagi, ada air di mana gitu. Ya. Maka yang satunya dia berwudu dan mengulang salatnya, salat zuhurnya. Dan satunya lagi lam yu'id, dia tidak mengulang. Ya, ini ada dua yang berbeda, kontradiktif ya. Satunya mengulang karena mungkin ngerasa tadinya tidak sah, dan yang satunya merasa tadi udah sah, udah enggak usah ulang gitu kan. Ya. Maka kemudian thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu.
Kemudian keduanya datang kepada Rasulullah SAW dan mengisahkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Faqala lilladzi lam yu'id. Maka Rasulullah SAW berkata kepada fulan yang tadi salat sekali doang, enggak diulang salatnya, dia enggak wudu lagi. Apa kata Nabi SAW buat orang ini? Asabta sunnata wa ajza'atka salatuka. Engkau telah asabta sunnah. Engkau telah selaras dengan sunnah Nabi SAW. Dan salatmu itu mujzi', yaitu salatmu itu udah cukup, sah. Dah enggak perlu diulang, enggak apa-apa. Wa qala lilladzi tawadda'a wa a'ad. Kemudian Nabi SAW berkata kepada satunya lagi yang wudu tayamum terus wudu kemudian salat, maka kata Nabi, lakal ajru marratain. Ya. Buat kamu ada 2 ganjaran, 2 kali dapat ganjaran, 2 kali dapat pahala. Dan begitu pula hadis berikutnya dengan sanadnya, namun hadis tersebut sama dengan hadis yang tadi barusan kita jabarkan. Baik. Oke. Mana yang sahih? Apakah kedua-duanya sahih? Kedua-duanya sahih. Yang pertama, dia tidak mengulang salat, tidak wudu, itu sahih. Buktinya Nabi SAW mengatakan asabta sunnah wa ajza'atka salatuk. Sahih. Yang kedua pun sahih. Yang wudu ulang dan kemudian salat ulang, itu sahih. Lakal ajru marratain. Dapat 2 kali ganjaran. Namun bagaimana pandangan ulama tentang hal ini? Siapa yang salat dengan tayamum di safar atau semisalnya, dengan tayamum, kemudian setelah selesai salat, kemudian dia apa? Menemukan air, apakah dia ngulang salatnya, ngulang wudunya atau enggak? Ini ulama berbeda pendapat. Maka dikatakan oleh Ibnu Raslan rahimahullah, wa hadzal haditsu hujjatun lis-Syafi'i walil jumhur. Hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah hujjah yang dipakai milik Syafi'i, oleh Imam Syafi'i dan juga jumhur ulama. Fi anna man shalla bit tayammumi fi safar lil hadath al asghari aw al akbar thumma wajada al ma'a ba'da al faragh min as-salah an la i'adah. Bagaimana pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama dan juga Imam Syafi'i, bahwasanya barang siapa yang salat dengan tayamum di safarnya, dia enggak pakai wudu, dengan tayamum sebelumnya itu hadath asghar atau hadath akbar, hadath kecil atau hadath besar, dia tayamum karena tidak ada air, thumma wajada al-ma' ba'da al-faragh min as-salah, kemudian setelah selesai salat dia mendapatkan air, maka kata Imam Syafi'i dan juga jumhur ulama, an la i'adah, dia tidak perlu mengulang. Ya. Dia tidak perlu mengulang dengan bukti hadis Nabi ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, asabta sunnah wa ajza'atka salatuk. Kalimat wa ajza'atka salatuk ini menunjukkan salatmu dah sah. Dan asabta sunnah, kamu telah selaras dengan sunnah Nabi, menunjukkan enggak perlu kamu itu mengulang karena udah sesuai, kamu udah sesuai. Bahkan ditambahkan sawa'un wajadal ma'a fil waqti au ba'dahu, baik dia mendapatkan air itu masih di waktu salatnya atau setelah lewat waktu salat. Artinya gini, kalau antum tayamum dalam safar karena enggak dapat air, kemudian tayamum, kemudian salat zuhur, nah kemudian setelah salat zuhur sampai jam 2, kemudian jam 3, kemudian masuk waktu asar, udah lewat berarti waktu zuhur. Pas masuk waktu asar, antum ketemu air. Maka dikatakan di sini tidak perlu antum mengulang salat. Zuhur tadi udah enggak usah, udah sah khalas. Hanya saja kemudian
Para ulama berbeda pendapat kalau misalnya sudah lewat waktu zuhur tadi, apakah dan ketemu air di waktu asar, apakah antum wudu atau lanjutin tayamum atau enggak perlu wudu lagi karena masih belum batal? Maka sebenarnya selama dari salat zuhur tadi sampai waktu asar antum tidak berhadas lagi, maka sebenarnya antum sah untuk salat asar karena tidak batal. Status antum suci, tidak berhadas. Namun yang lebih afdal tentu adalah antum berwudu. Walaupun antum tidak batal wudunya, tidak batal sucinya. Ya begitu. Ditambahkan pula oleh para ulama sini, hatta law wajadahu aqibas salami fala i'adah. Walaupun sampai kalau misalnya antum dapetin air itu setelah selesai salam. Setelah selesai salam, maka tidak ada i'adah, tidak ada enggak diulang salatnya. Jadi tadi tayamum, kemudian salat zuhur udah selesai, hampir selesai nih, tasyahud akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba hujan. Itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba hujan. Gimana tuh? Memang nanti ada sebagian ulama berpendapat lain. Tapi jumhur ulama mengatakan enggak perlu diulang. Dah antum sudah sah salatnya. Ya, ini menurut jumhur ulama. Namun menurut sebagian dari salaf, wa dhahaba Tawus wa Ata Al-Qasim bin Muhammad, Makhul, Ibnu Sirin, Az-Zuhri, Rabi'ah, dan seterusnya sebagaimana disebutkan Al-Imam Al-Munziri, bahwasanya annahu idza wajada al-ma'a fil waqti yalzamuhu al-i'adah, bahwasanya kalau misalnya antum menemukan air di waktu salat yang telah antum salati itu masih di waktunya, maka antum harus mengulang menurut pendapat sebagian dari ulama. Namun yang lebih sahih adalah yang pertama tadi, yaitu tidak perlu diulang. Ya. Lalu bagaimana ketika lagi salat? Ya, nah ini dia. Ketika lagi salat. Yani antum tayamum buat salat zuhur karena enggak ada air, kemudian Allahu Akbar salat zuhur. Pas lagi salat zuhur, lagi salat, turun hujan. Air jelas-jelas kan hujan, turun air. Sebagian ulama mengatakan batalkan salat antum. Lalu wudulah sana. Wudu kemudian lanjut kemudian masuk lagi ke saf salat itu. Itu kata sebagian. Wallahu alam, ana lebih condong pendapat yang tadi, yaitu dia sudah sah salatnya. Karena tayamum pada hakikatnya dia bukan hanya sebatas mubih lis shalah, membolehkan salat, bukan hanya itu, tapi tayamum itu raf'un lil hadath, menghilangkan hadath, rafi'un lil hadath, menghilangkan hadath. Selama antum melakukan tayamum dengan adanya uzur, tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, maka itu sudah menghilangkan hadath. Status antum suci walaupun cuma tayamum doang. Jadi enggak perlu diulang. Wallahu a'lam. Itu pendapat yang lebih sahih. Ya, itu dua hadis. Namun dua-duanya hadis yang sama. Baik, kemudian bab berikutnya, babun fil ghusli yaumal jumu'ati. Bab tentang mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat. Ya. Masalah mandi Jumatan ini kadang-kadang dikaitkan dengan jima bagi sebagian orang. Ya, sunnah Nabi ya, malam Jumat atau Jumat pagi. Padahal hadis-hadis yang berkaitan dengan mandi Jumat itu tidak berkaitan dengan namanya jima atau percampuran, enggak. Ya. Coba kita lihat di sini hadis 340. Di bab 130, babun fil ghusli yaumal jumu'ati. Hadis 340 kata Imam Abu Daud rahimahullah, haddatsana Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' akhbarana Muawiyah an Yahya akhbarana Abu Salamah bin Abi Rahman
anna Abu Hurairah akhbarahu anna Umar bin al-Khattab bainana wa huwa yakhutubu yaumal jumu'ati idh dakhala rajul. Bahwasanya Abu Hurairah mengabarkan kepada Abu Salamah bin Abdurrahman. Di sini Ibrahim bukan di Abu Hurairah. Di sini Ibrahimnya apa yang dikhabarkan itu Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu baina huwa yakhutubu yaumal jumu'ah. Ketika itu Umar bin Al-Khattab sedang khutbah di hari Jumat. Khutbah Jumat. Artinya berarti Umar bin Al-Khattab ketika itu masih khalifah. Di zaman Umar bin Al-Khattab masih khalifah. Dan Umar bin Al-Khattab ini termasuk orang yang enggak punya rasa takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kemudian juga rasa takut beliau kepada Rasulullah dalam rangka takut pada Allah Azza wa Jalla. Dan Umar bin Al-Khattab mempunyai ketegasan yang kadang bagi sebagian orang berlebih. Ya. Sampai suatu ketika Umar bin Al-Khattab saja di masa khalifahnya beliau, ketika melihat ada seorang laki-laki di pinggir jalan sedang ngobrol dengan seorang perempuan, itu langsung bilang Umar Khattab, pergi kalian dari sini, jangan menampakkan percakapan kalian atau aku tebas leher kalian. Itu kata Umar Khattab. Maksudnya apa? Di zaman salaf itu, laki dan perempuan yang non mahram ngobrol itu suatu aib loh. Ya, di zaman salaf. Kalau sekarang mah udah enggak. Itu sampai beliau bilang, kalian pergi dari sini, bubar kalian, atau aku tebas leher kalian. Itu saking kerasnya Umar bin Khattab. Namun pria itu mengklarifikasi, ya Umar, ini adalah, saya lupa, apakah ini adiknya atau istrinya, saya lupa, ini mahram saya. Maka apa kata Umar? Jangan salahkan orang lain yang suudzon padamu, karena engkaulah yang memancing orang untuk suudzon. Ngerti nggak maksudnya? Di zaman itu, laki-laki dan perempuan itu enggak saling ngobrol di jalanan. Itu merupakan hal yang tabu di zaman itu. Maka ketika di zaman itu ada orang laki ngobrol dengan perempuan di jalanan, itu sudah orang-orang sudah menganggap, ini parah ini, pasti ada apa-apa. Itu saking ketika itu luar biasa. Maka kata Umar, kalau kamu tidak mau jangan salahkan orang yang menuduhmu selama engkaulah yang menjadi penyebab mereka suudzon padamu. Gitu, itu tegasnya Umar gitu. Tapi ada faedahnya juga. Jadi kita tahu nih faedahnya di sini. Kalau enggak mau orang suudzon sama kita, maka kita jangan bertingkah layaknya orang yang pantas disuudzonin gitu loh. Gitu kan? Ya. Gitu. Kalau enggak mau disebut gembel, maka jangan sengaja pakai pakaian compang-camping. Kalau orang bilang, gembel, ya wajar lah kita pakai kayak gitu. Ya. Sekarang ada perempuan-perempuan di jalanan, dia pakai pakaian seksi, ketat. Coba kalau misalnya ada laki-laki melototin itu, pasti marah dia. Ngapa Pak? Nggak pernah lihat orang kayak saya ya, melotot-melototin lah. Kata bapak itu, lah, kamu kan pakai pakaian itu supaya dilihat kan? Ya ini saya lihat ini. Harusnya senang dong dilihat sama saya. Ya. Maka jangan mancing. Kalau memang nggak mau diperlakukan seperti itu. Nah begitu ya. Seperti itu. Itu maksud dari Umar bin Khattab. Tapi kembali ke yang hadis ini. Maka Umar bin Khattab sedang khutbah. Dia khutbah Jumat. Idh dakhala rajul. Kemudian masuklah ke masjid seorang pria. Yaitu kan ini jemaah sidang Jumat yang berbahagia gitu kan. Itu kalimat jemaah sidang Jumat berbahagia itu Indonesia. Di Saudi nggak ada kayak gitu. Sidang Jumat yang berbahagia nggak ada. Nggak mungkin juga kan bagi bahasa Arab. Tapi kalau untuk paham bahasa Arab pun nggak ada lafal-lafal yang versi Arabnya kayak gitu nggak ada. Di sini aja. Ya. Padahal di antara jemaah Jumatan itu rata-rata lagi pada sedih atau minimal nahan ngantuk. Ya. Bahagia dari mananya gitu. Tapi ini doa, namanya doa. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, padahal nggak lagi di sidang gitu loh. Tapi itulah namanya bahasa ya nggak apa-apa. Doa nggak apa-apa doa itu. Nah kita kembali tadi. Jadi sedang khutbah, dakhala rajul, masuk ke masjid seorang pria yang dalam redaksi lain dia adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Utsman bin Affan min kibaris sahabah, termasuk di antara
pembesar para sahabat, orang besar di kalangan sahabat, sama kayak Umar. Namun kondisi jabatan ketika itu Umar bin Khattab presiden, gitu. Sementara Utsman bin Affan tentu tidak sederajat itu ketika itu, karena kan khalifah itu kan yang pertama Abu Bakar, wafat Abu Bakar kemudian Umar, baru wafat Umar, baru Utsman jadi presiden, wafat Utsman baru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Jadi Umar bin Khattab sebagai presiden lagi khutbah. Ya, ini khutbah ini bukan ceramah kepemimpinan atau kepresidenan, tapi memang khutbah Jumat yang syar'i di waktu Jumatan. Maka masuklah ketika lagi khutbah masuk, berarti kan ini termasuk terlambat. Utsman bin Affan ini terlambat datang. Maka berkata Umar bin Khattab, "Atahtabisuna 'anis shalah?" Apakah engkau, yaitu engkau ya, maksudnya orang ini, yaitu Utsman bin Affan. Apakah engkau terhalangi dari salat? Maksudnya kenapa baru sekarang datang? Gitu. Ya. Jadi ditegur langsung. Maka berkata, faqala ar-rajul, Utsman bin Affan itu berkata, "Ma huwa illa an sami'tu an-nida fatawadda'tu." Tidaklah melainkan saya itu mendengar seruan kemudian saya wudu. Maksudnya azan Jumatan. Azan Jumatan di masa Umar bin Khattab sekali. Ya, azan Jumatan di masa Umar bin Khattab sekali. Jadi ketika azan itu menunjukkan khatib sudah naik mimbar. Di sini berapa kali, Pak? Di sini Anda lupa sekali ya? Sekali. Anda lupa pernah Jumatan di sini atau enggak? Anda lupa. Nah, tapi di zaman Utsman nanti, di zaman Utsman setelah Umar bin Khattab wafat, zaman Utsman bin Affan, ketika orang-orang sudah mulai banyak, karena kan zaman Umar bin Khattab itu kan futuhat itu banyak, yaitu perluasan ekspansi dakwah itu kan banyak, termasuk Persia. Jadi setelah Umar wafat itu orang itu makin banyak ke Arab Saudi, bukan Saudi, ke Jazirah Arab karena masuk Islam. Jadi di zaman Utsman makin banyak orang Islam, sehingga makin banyak, dan Utsman pun berijtihad membutuhkan dua kali azan. Maka azan dua kali itu ada di zaman Utsman bin Affan. Apakah itu menjadi dalil atau bid'ah? Nah, itu dalil. Pandangan Utsman bin Affan untuk merangkaikan dua kali azan Jumatan itu dalil. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Atas kalian lakukanlah sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, termasuk di antara khulafa siapa? Utsman bin Affan. Maka masjid-masjid yang menggunakan azan dua kali enggak masalah. Tidak masalah. Hanya saja yang masalah adalah ketika setelah azan pertama itu semua orang sholat 2 rakaat, padahal sebelumnya nggak pada sholat. Itu yang kita tanya, ente sholat apa Pak? Antum sholat apa coba? Gitu. Antara azan pertama kemudian ke azan kedua, antara itu tuh. Habis azan pertama langsung tiba-tiba udah sholat. Kita tanya nih teman-teman ini, afwan antum sholat apa barusan? Sholat Qobliyah Jumat? Enggak, Jumatan enggak ada Qobliyahnya. Ba'diyah deh. Nah, ini makin mungkinan. Ba'diyah itu setelah Jumatan, Mas. Apa ya? Salat duha. Enggak, salat duha itu habis waktunya. Duha itu 10 atau 15 menit sebelum zuhur itu enggak ada, bukan waktu duha lagi. Salat ya udah napa gitu kata orang, ya udah napa? Gua mau salat masih dilarang gitu kan? Enggak, tapi memang antum niatan salat apa? Coba. Bahkan antum sendiri bingung sekarang. Salat apa ya orang-orang ya? Salat ikut orang salat. Nah itu ya. Karena kalau antum tanya orang-orang pada salat apa ketika itu, mereka nggak tahu salat apa. Dikira itu ada salat sunnah di antara dua azan. Padahal nggak ada pengkhususan salat sunnah di antara dua azan. Walaupun kalau misalnya mau salat pun nggak apa-apa. Cuman niatan antum tuh apa tuh salat gitu loh. Jangan niatan pengkhususan antara dua azan, melainkan salat mutlak silahkan. Tapi itu nggak boleh dikhususkan antar dua azan itu. Ya, baik. Kemudian kembali ke yang tadi. Apakah
Apakah engkau terhalang di salat? Maka kata Utsman, "Ma huwa illa an sami'tu nida fatawaddatu." Saya cuma tadi dengar azan Jumatan, terus saya wudu. Ya, terus saya wudu. Maka Umar terkejut ya. Wal wudu'u aidha. Begitu juga wudu. Bisa setelah ini gitu loh. Baru wudu gitu. Baru wudu pas dengar azan. Ya. Maka kata Umar, "Awalam tasma'u Rasulullah SAW yaqul?" Apakah kalian belum pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Udah berwudu, enggak mandi lagi. Nah, kan di sini jika seorang dari kalian mau mendatangi Jumat, itu sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Yang disebut mandi Jumat. Jadi mandi Jumatan itu penyebabnya bukan karena jima. Jadi enggak boleh pakai dalil disunahkan melakukan persetubuhan tubuh dengan istri di Jumat pagi karena kita diperintahkan mandi. Mandi yang dimaksud adalah mandi untuk Jumatan, bukan mandi karena jima. Jangan dipakai. Ya boleh, enggak dilarang juga melakukan jima di Jumat pagi, enggak masalah. Cuman jangan dikait-kaitkan dengan ini gitu loh. Karena hadis-hadis yang berkaitan dengan mandi Jumatan itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan karena untuk Jumatan. Makanya baik mandi Jumat itu kan sebagian ulama wajib, ada yang mengatakan sunnah dan yang lebih sahih sunnah itu untuk laki-laki yang memang pengen ke salat Jumat. Adapun perempuan ini tidak untuk mereka. Kecuali perempuan itu juga mau Jumatan, mandi. Begitu. Ya, kita azan dulu, setelah itu kita lanjut insyaallah. Baik, kita lanjutkan ya ikhwah. Hadis berikutnya 341. Kata Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab an Malik an Safwan bin Sulaim an Atha bin Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ghusl yaitu mandi hari Jumat. Wajib. Nah, lafal wajib di sini dimaknai oleh sebagian ulama bukan dalam makna hukum seperti hukum wajib lawannya haram. Bukan. Melainkan wajib di sini secara bahasa saja. Yaitu suatu hal yang mesti, yang kudu, yang selayaknya banget gitu. Untuk orang yang muhtalimin, untuk orang yang sudah baligh. Yang sudah baligh kenapa? Karena orang yang baligh itu wajib untuk datangi Jumatan. Selama dia bukan musafir, maka wajib menghadiri Jumatan. Nah, karena dia orang yang mendatangi Jumatan, maka suatu hal yang sangat selayaknya dia untuk mandi. Dan hal ini mandi Jumat itu sunnahnya dimulai, sebagian ulama mengatakan dimulai boleh sebelum subuh. Namun wallahu alam, kalau pendapat yang sahih yang menengah adalah kalau dia mau meneruskan dari subuh sampai Jumatan, dari subuh sampai Jumatan ada di masjid, maka dia dianjurkan mandi Jumatannya sebelum subuh. Namun kalau misalnya dia dari habis subuh terus kemudian dia pulang ke rumah atau apa, maka dianjurkan dia mandi sebelum berangkat ke Jumatan. Sebelum berangkat ke Jumatan. Sekarang masalahnya adalah bagaimana menerapkan hal ini di zaman sekarang yang mana kebanyakan orang masih bekerja di Jumat pagi. Apakah boleh dia niatan mandi Jumat sebelum dia berangkat kerja atau bagaimana? Ini nanti kita lihat. Ya. Nanti kita lihat hadisnya. Haddatsana Yazid bin Khalid Ar-Ramli, hadis berikutnya, akhbarana Al-Mufaddal yani Ibn Fadalah an Ayyash bin Abbas an Bukair an Nafi' an Ibn Umar an Hafsah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Hafsah. Kata Nabi SAW, ala kulli muhtalimin rawahul jumu'ah. Untuk setiap orang yang sudah pernah mimpi basah, maksudnya orang yang sudah pernah baligh, maka dia wajib untuk, atau dia harus datang ke Jumatan.
Wa ala kulli man raha ilal jumu'ati al-ghusl. Dan untuk orang yang datang Jumatan, dia mestinya apa? Mandi. Nah, jadi mau datang Jumatan mandinya. Wallahu alam, zahir dari hadis ini, wallahu alam, adalah mandi Jumatan itu sebelum berangkat Jumatan, bukan sebelum berangkat kerja. Maka kalau misalnya antum kerja, mandi jam 5:30 pagi, terus jam 6:30 berangkat menuju kantor, jam 7:30 atau jam 8 udah masuk kantor, dan datang ke Jumatan jam 11:30. Maka mandi pagi hari tadi itu mandi penyegaran, bukan mandi tabarrut atau mandi penyegaran, bukan mandi Jumatan. Gitu loh. Zahir dari hadis ini adalah mandi Jumatan adalah mandinya orang yang mau Jumatan dengan niatan mandi mau Jumatan. Ya begitu. Itu yang lebih tepat. Maka wallahu alam, mandi pagi sebelum berangkat kantor itu bukan termasuk apa yang dikategorikan di hadis ini sebagai mandi menuju Jumatan. Kecuali di kantor, ya selesai jam 11:30 antum mandi di kamar mandi, kemudian antum pergi Jumatan, maka itu masuk di sini. Maka itu masuk. Makanya tadi Umar bin Khattab mengingkari Utsman bin Affan yang baru datang. Kok baru datang? Terlalu sibukkah dari sholat? Enggak, ini kayak saya cuma dengar azan kemudian saya wudu. Loh, kok wudu, harusnya mandi gitu kan? Mestinya mandi. Ini menunjukkan bahwasanya mandi Jumatan itu pas sebelum berangkat Jumatan. Bukan pas sebelum berangkat kantor. Gitu ya. Itu yang lebih tepat, wallahu alam. Kemudian hadis terakhir dengan syaratnya kita langsung ke hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ightasala yaumal jumu'ah." Barang siapa yang mandi di hari Jumat, maksudnya pagi Jumat sebelum berangkat Jumatan. Ya. Untuk yang tadi ini tidak mengingkari bahwasanya mungkin ada ulama lain, bisa ada ulama lain yang mengatakan bahwasanya yang penting mandi pagi Jumat walaupun dia tidak sedang akan berangkat Jumatan, enggak pas sebelum berangkat. Itu sebagian ulama bisa menghitungnya sebagai mandi sunnah Jumatan. Barang siapa yang mandi di pagi Jumat, wala bisa min ahsani thiyabih, dan dia mengenakan sebaik-baik pakaian dia untuk Jumatan. Ya. Wa massa min tibin in kana indahu, dan dia pakai minyak wangi kalau dia punya. Thumma atal jumu'ah, kemudian menghadiri Jumatan, falam yatakhatta a'naqan nasi, dan dia tidak melewati bahu-bahu orang gitu. Jadi ada kan orang duduk nih, kemudian dia pengen ke depan, dia lewatin bahu orang-orang. Artinya dia ini termasuk orang-orang terawal gitu loh. Bukan orang-orang yang baru datang terakhir, dia mau ke depan ngelewatin pundak-pundak orang. Thumma shalla ma kataballahu lah, kemudian dia salat menunggu Jumatan. Thumma ansata, kemudian dia diam idza kharaja imamuhu, jika imam sudah naik mimbar, hatta yafrugha min salati, sampai imam atau khatib itu yaitu selesai salat. Ini menunjukkan bahwasanya imam hatta yafrugha min salati. Imam yaitu khatib itu sunnahnya sekaligus imam. Dalam hadis ini khatib sekaligus imam. Jadi bukan khatib sendiri, imam pakai rawatib, enggak. Tapi yang sunnah adalah khatib sekaligus imam. Kecuali kalau khatibnya ini jelek bacaannya, mungkin enggak pede, maka dia boleh menunjuk. Jadi haknya adalah hak khatib untuk jadi imam. Kalau khatibnya mengizinkan orang lain jadi imam, baru silakan. Tapi khatibnya mau jadi imam, maka khatib lebih berhak untuk jadi imam salat 2 rakaat Jumatan. Kalau misal antum melakukan itu semua, mandi Jumat ya, kemudian pakai pakaian terbaik, pakai parfum, kemudian datang Jumatan lebih terawal terutama, kemudian salat menunggu Jumatan, kemudian diam di saat khutbah. Diam di sini bukan diam tidur, tapi diam dengerin. Maka di sini kemudian kanat kafaratan lima bainaha wa baina jum'atihi allati qablaha, maka akan menjadi penggugur dosa antara Jumatan dia dengan Jumatan sebelumnya, seminggu itu sepekan terhapus dosanya. Ya, bahkan dalam riwayat Abu Hurairah ditambahkan wa ziyadatu 3 ayyam, ditambah 3 hari. 10 hari terhapus dosanya, karena innal hasanata bi'asyri amsalha. Karena satu kebaikan itu bisa 10 kali lipat gitu ya.
Ya seperti itu. Ya nanti kalau kita Jumatan, kalau bisa mandi, kalau enggak di kantor, mungkin di rumah niatan mandi Jumatan enggak masalah insyaallah mudah-mudahan. Ya itu aja yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.